Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ubaidillah, jurusan Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Nah, nah, sebelum masuk ke presentasi, di sini saya akan membacakan daftar isi. Nah, di presentasi kali ini ada pendahuluan. Di antaranya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan bab 2 ada pembahasan, yaitu membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan cara mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Yang ketiga adalah penutup, yang diantaranya ada kesimpulan dan saran. Nah, masuk ke latar belakang. ASEAN yang bersepakat untuk mengintegrasikan kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal dalam penyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya, politik maupun kebudayaan. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut, tentunya akan mempermudah komunikasi antar masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kita masuk ke bab 2, poin yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkukuh fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris di Indonesia dan di dalam pergaulan internasional. Di samping itu, pembinaan penutur bahasa Indonesia hendaknya diarahkan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai sarana untuk manifestasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, ini mengacu pada peraturan presiden tahun 2019 nomor 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan tersebut pada bab 2 bagian 1 pasal 2 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini bagaimana kita tahu bahasa Indonesia itu yang baik gimana dan bahasa Indonesia yang benar gimana? Nah, berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan dalam kalimat ini. Pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya, dan kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Nah, tadi membahas tentang bahasa Indonesia yang baik. Nah, terus bahasa Indonesia yang benar gimana? Nah, berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ajaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal ataupun non-formal, tergantung dengan konteksnya. Bagaimana sih cara mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN? Amanat agar pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan tertera dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tak pelak, UU tersebut semakin menegaskan
bahasa Indonesia juga harus merambah dunia luar atau digunakan bangsa atau negara lain. Peluang itu makin mengemuka selepas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melantarkan gagasan agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua ASEAN. Bahasa Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasa Melayu, yang merupakan akarnya. Gagasan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN bahkan sudah muncul jauh-jauh hari. Nah, ada 3 strategi meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Yang pertama, meningkatkan jumlah kosakata. Nah, yang kedua, mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia yang akan menyertai pengujian di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penyusunan kamus ASEAN yang terdiri atas 10 negara anggotanya. Nah, dari presentasi tadi dapat ditarik kesimpulan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pendiri ASEAN memiliki posisi tawar atau bargaining position strategis dalam keanggotaannya dalam ASEAN. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dapat diwujudkan selagi mendukung slogan utama dari ASEAN, yakni One Vision, One Identity, dan One Commitment. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN telah diterima secara tradisional baik di kalangan kebijakan maupun dalam literatur akademis yang didedikasikan untuk ASEAN dan politik internasional Asia Tenggara. Hal ini memungkinkan bahasa Indonesia dapat mengambil peran baik dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia maupun menjadi alat diplomasi budaya Indonesia di forum internasional seperti ASEAN. Nah, untuk saran, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program-program pengenalan bahasa Indonesia di mancanegara dan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memasukkan berkolaborasi mengenai pembelajaran bahasa. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.